Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Sebelumnya mohon maaf buat teman-teman yang mungkin udah lama nunggu uploadan terbaru dari channel ini, karena sekitar 2 minggu terakhir ada satu dan lain hal yang menghambat proses pembuatan video di channel ini. Begitupun juga dengan DM dari teman-teman yang belum sempat kami balas. Insya Allah mulai hari ini kami akan mulai aktif kembali untuk memberikan video-video terbaru SKB PGSD buat teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membahas soal SKB Guru Kelas PGSD, kompetensi profesional matematika, tentang simpangan baku, part yang ke-45. Namun sebelum menyimak pembahasannya, bagi teman-teman yang mau latihan simulasi online atau tes online, kami sudah menyiapkan linknya di tab komunitas. Dan juga buat teman-teman yang menginginkan file soal untuk video ini, teman-teman bisa komen di bawah sertakan dengan email teman-teman. Langsung saja masuk ke soal yang pertama. Pak Joko adalah guru bahasa Inggris di SDN Sari Kelapa. Hasil ulangan bahasa Inggris dari 6 siswa kelas 2 SDN Sari Kelapa adalah sebagai berikut: 50, 60, 50, 70, 60, 70. Dari data di atas, hitunglah simpangan bakunya. Pilihannya A. 10/3 akar 6, B. 10/3 akar 3, C. 5/3 akar 6, D. 5/3 akar 4, atau E. 10/3 akar 5. Untuk rumus simpangan baku, S sama dengan akar dari sigma X dikurangi X bar kuadrat dibagi N, di mana X adalah data, X bar adalah mean atau rata-rata, dan N adalah banyaknya data. Langkah pertama untuk menentukan simpangan baku adalah kita cari rata-ratanya, X bar. Kita ketahui bersama rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah data yang ini teman-teman, kita jumlahkan keseluruhannya. 50 ditambah 60 tambah 50 tambah 70 tambah 60 tambah 70 dibagi banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita jumlahkan 50 tambah 50 100, 60 ditambah 60 120, 70 ditambah 70 140, 100 ditambah 120 ditambah 140 360 dibagi 6. 360 dibagi 6 hasilnya 60. Ini adalah X bar atau nilai rata-ratanya. Selanjutnya kita hitung nilai dari sigma X dikurangi X bar pangkat 2. Kita masukkan data pertama, X. Untuk data pertamanya 50,
dikurangi X bar. Tadi kita sudah dapat 60 kuadrat ditambah, kemudian data yang kedua 60 dikurangi X barnya 60 kuadrat ditambah data yang ketiga 50 dikurangi X barnya 60 kuadrat ditambah data yang keempat 70 dikurangi X bar 60 kuadrat ditambah data kelima 60 dikurangi X bar 60 kuadrat ditambah data keenam 70 dikurangi X bar 60 kuadrat. 50 dikurang 60 min 10 kuadrat berarti 100 ditambah 60 dikurang 60 0 kuadrat 0 juga ditambah 50 kurang 60 min 10 kuadrat 100 ditambah 70 kurang 60 10 kuadrat 100 ditambah 60 dikurang 60 0 dikuadratkan tetap 0 ditambah 70 dikurang 60 10 kuadrat 100 1 2 3 4 berarti 400. Nah, nilai untuk sigma X min X bar kuadratnya sudah dapat 400. Sekarang kita tinggal masukkan ke rumusnya. Nah, ini kita bersihkan dulu. Sigma X min X bar kuadrat nilainya kan 400. Kita tinggal tulis 400 dibagi N. N-nya banyaknya data. Banyaknya data ada 6. Akar dari, ini bisa kita sederhanakan dulu teman-teman. 400 per 6 sama-sama kita bagi 2. Jadi 200 per 3. Akar dari 200 ini kan sama halnya dengan 100 dikali 2 per 3. Nah, akar dari 100 kan 10. Jadi 10 akar 2 per akar 3. 10 akar 2 per akar 3 kita rasionalkan saja. Kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. 10 akar 2 dikali akar 3 jadi 10 akar 6 per akar 3 dikali akar 3 kan akar 9. Akar 9 3. Jadi ini juga bisa kita tulis 10 per 3 akar 6. Nah, ini hasil akhirnya. Jawabannya yang A. Soal yang kedua. Simpangan baku dari data 25, 23, 24, 20, 20, 26 adalah A. 5 per 3 akar 5, B. 4 per 3 akar 3, C. 4 per 3 akar 5, D.
4/5 akar 5, atau E 5/4 akar 3. Kita ingat kembali rumus simpangan baku. S sama dengan akar dari sigma X dikurangi X bar pangkat 2 dibagi N. Kita cari dulu X barnya atau rata-ratanya. Jumlah data dibagi dengan banyaknya data. 25 ditambah 23 ditambah 24 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 26 dibagi banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita jumlahkan ini dulu. 20 tambah 20 40. 24 ditambah 26 50. 25 tambah 23 48. 40 ditambah 50 90. 90 ditambah 48 138 dibagi 6. 138 bagi 6 23. X barnya atau rata-ratanya 23. Selanjutnya kita cari sigma X dikurangi X bar kuadrat. Kita masukkan data pertama, 25 dikurangi X barnya 23 dikuadratkan ditambah data kedua 23 dikurangi X bar 23 dikuadratkan ditambah data ketiga 24 dikurangi 23 kuadrat ditambah 20 dikurangi X bar 23 kuadrat ditambah 20 dikurangi X bar 23 kuadrat ditambah 26 dikurangi 23 kuadrat. 25 dikurang 23 2 kuadrat berarti 4 ditambah 23 dikurang 23 0 kuadrat 0 ditambah 24 dikurang 23 1 kuadrat 1 ditambah 20 dikurang 23 min 3 kuadrat 9 ditambah 20 dikurang 23 min 3 dikuadratkan jadi 9 ditambah 26 dikurang 23 3 kuadrat 9. 4 ditambah 0 ditambah 1 ini kan 5. 9 dikali 3 27 ditambah 5 32. Sekarang kita masuk ke rumus. S sama dengan akar dari sigma X min X bar kuadrat dibagi N atau banyaknya data. Akar dari nilai sigma X
dikurangi X bar kuadrat sudah kita dapat 32. 32 dibagi N, banyaknya data ada 6. Ini kita sederhanakan dulu. Sama-sama kita bagi 2. 32 dibagi 2, 16. 6 dibagi 2, 3. Agar lebih mudah, ini kita buat seperti ini teman-teman. 16 kali 1 per 3. Jadi akar 16 kan 4. Jadinya 4 akar 1 per akar 3. Ini kita rasionalkan. Kita kali akar 3 per akar 3. 4 akar 1 dikali akar 3 jadi 4 akar 3 dibagi akar 3 dikali akar 3, 3. Atau dapat kita tulis dengan 4 per 3 akar 3. Maka jawabannya yang benar adalah yang B. Soal yang ketiga, simpangan baku dari data 56567586 adalah A 1, B 3/2 akar 3, C 5/4, D 4, atau E 3. Simpangan baku rumusnya S sama dengan akar dari sigma X min X bar kuadrat dibagi N. Kita cari dulu X barnya, rata-ratanya. Jumlah data dibagi dengan banyaknya data. 5 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 6. Dibagi dengan banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 ditambah 6 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 5 tambah 8 tambah 6, kita dapatkan hasil 48 dibagi 8. 48 bagi 8, 6. Selanjutnya kita cari sigma X dikurangi X bar pangkat 2. Data pertama 5 dikurangi X barnya 6 kuadrat ditambah X kedua 6 dikurangi X barnya 6 kuadrat ditambah data ketiga 5 dikurangi X bar 6 kuadrat ditambah data keempat 6 dikurangi 6 kuadrat ditambah 7 dikurang 6 kuadrat ditambah 5 dikurangi 6 kuadrat ditambah 8 dikurang 6 kuadrat ditambah 6 dikurang 6 kuadrat. 5 dikurang 6 1 kuadrat 1 ditambah 6 dikurang 6 0 kuadrat 0 ditambah 5 dikurang 6 min 1 kuadrat 1 ditambah
6 dikurang 6, 0 kuadrat 0 ditambah 7 dikurang 6, 1 kuadrat 1 ditambah 5 dikurang 6 min 1 kuadrat 1 ditambah 8 dikurang 6 2 kuadrat 4 ditambah 6 dikurang 6 0 kuadrat 0. 1 2 3 4 tambah 4 8. Oke, kita masukkan ke rumus. Akar dari sigma dalam kurung X dikurang X bar kuadrat, nilainya adalah 8 dibagi N, banyaknya data ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Akar dari 8 per 8 1. Akar 1 1 juga. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Soal selanjutnya, soal yang keempat. Simpangan baku dari data 13, 14, 15, 14, 15, 12, 10, 11 adalah A. 3 per 2, B. Akar 5, C. 3, D. Akar 3, atau E. 7. Seperti biasa kita tulis dulu rumusnya. S sama dengan akar dari sigma dalam kurung X dikurangi X bar kuadrat dibagi N. Kita cari dulu X barnya atau rata-ratanya. Jumlah data dibagi dengan banyaknya data. 13 ditambah 14 ditambah 15 tambah 14 tambah 15 tambah 12 tambah 10 tambah 11. Bagi dengan banyaknya data 1 2 3 4 5 6 7 8. 13 ditambah 14 tambah 15 tambah 14 tambah 15 tambah 12 tambah 10 tambah 11 menghasilkan 104 dibagi 8. 104 dibagi 8 13. Nilai X barnya 13. Kemudian kita cari sigma dalam kurung X dikurangi X bar kuadrat. X pertama 13, data pertama, dikurangi X barnya 13 kuadrat ditambah X kedua atau data kedua 14 dikurangi X barnya 13 kuadrat ditambah 15 dikurangi 13 kuadrat ditambah 14 dikurangi 13 kuadrat ditambah 15 dikurangi 13 kuadrat ditambah 12 dikurangi 13 kuadrat ditambah 10 dikurangi 13 kuadrat ditambah 11 dikurangi 13 kuadrat. 13 dikurang 13 0 0 kuadrat 0 ditambah 14 dikurang 13 1 1 kuadrat 1 ditambah
15 dikurang 13, 2. 2 kuadrat, 4. Ditambah 14 dikurang 13, 1. 1 kuadrat, 1. Ditambah 15 dikurang 13, 2. 2 kuadrat, 4. Ditambah 12 dikurang 13 min 1. Min 1 kuadrat, 1. Ditambah 10 dikurang 13 min 3. Min 3 kuadrat, 9. Ditambah 11 dikurang 13 min 2. Min 2 kuadrat, 4. 1 ditambah 4, 5. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 1, 11. 11 tambah 9, 20. 20 tambah 4, 24. Tinggal kita masukkan saja ke rumus. Akar dari sigma dalam kurung X dikurang X bar kuadrat 24 dibagi dengan N. Banyaknya data ada 8. Akar dari 24 dibagi 8, 3. Maka simpangan bakunya adalah akar 3. Jawabannya yang D. Soal selanjutnya, soal yang kelima. Tentukan simpangan baku dari data kelompok berikut. Untuk mengerjakan soal nomor 5 ini, karena ini adalah data kelompok, maka kita gunakan rumus S sama dengan akar dari sigma FI XI dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N atau banyaknya data. Yang pertama kita cari adalah XI-nya atau nilai tengah. Nilai tengah dari 63 sampai 67 adalah 65. Caranya 63 ditambah 67 kemudian dibagi 2. Selanjutnya nilai tengah dari 68 sampai 72 adalah 70. 68 ditambah 72 dibagi 2. 73 ditambah 77 dibagi 2 menghasilkan 75. Dan begitu seterusnya. Untuk mengisi kolom nilai tengah ini. Ini 80. Yang ini 85. Dan yang ini 90. Selanjutnya kita cari FI XI. Frekuensi dikali dengan nilai tengah. 2 dikali 65 130. 3 dikali 70 210. 6 dikali 75 450. 4 dikali 80 320. 4 dikali 85 340. 1 dikali 90 90. Nah, selanjutnya untuk kolom yang ini kita cari XI dikurangi X bar atau rata-rata. Nah, bagaimana cara mencari X barnya? X barnya kita cari dengan rumus X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Sigma FI nya ini kan FI teman-teman. Berarti kalau sigma FI nya kita jumlahkan nih seluruhnya. 130 ditambah 210 ditambah 450 ditambah 320 ditambah 340 ditambah 90. Maka menghasilkan 1540. Ya, kita masukkan di sini 1540
dibagi dengan sigma FI-nya. Sigma FI-nya yang ini teman-teman. Berarti tinggal dijumlahkan saja. 2 ditambah 3 ditambah 6 tambah 4 tambah 4 tambah 1. Maka menghasilkan 20. Jadi nilai sigma FI-nya 20. Nah, nilai sigma FI ini bisa juga disebut dengan nilai N. Selanjutnya 1540 dibagi 20 menghasilkan 77. Jadi nilai X barnya 77. Jadi sekarang nilai XI yang ada di kolom ini kita kurangi dengan X barnya. X barnya 77. 65 dikurang 77 min 12. 70 dikurangi 77 min 7. 75 dikurang 77 min 2. 80 dikurangi 77 3. 85 dikurangi 77 8. 90 dikurangi 77 13. Nah, yang terakhir adalah kolom FI dikalikan dengan dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat. Berarti kolom F ini atau FI ini kita kalikan dengan kolom yang ini, kolom XI dikurang X bar yang telah dikuadratkan. 2 FI-nya 2 dalam kurung XI dikurang X bar yang ini min 12. Karena di sini kuadrat, kita kuadratkan juga. Min 12 kuadrat berarti 144. Oke. Selanjutnya 3 dikali XI dikurang X bar dikali min 7 kuadrat. Karena di sini kuadrat, jadi min 7 kuadrat. Min 7 kuadrat 49. Selanjutnya 6 dikali min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat 4. Selanjutnya 4 dikali 3 kuadrat 9. 4 dikali 8 kuadrat. 8 kuadrat 64. Terakhir 1 dikali 13 kuadrat. 13 kuadrat 169. Oke, kita hitung yang ini. 2 dikali 144 288. 3 dikali 49 147. 6 dikali 4 24. 4 dikali 9 36. 4 dikali 64 256. 1 dikali 169 169. Kalau kita jumlahkan keseluruhannya, 288 ditambah 147 ditambah 24 ditambah 36 ditambah 256 ditambah 169 menghasilkan 920. Maka 920 ini adalah nilai dari sigma FI dikali dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat. Kita bisa langsung masukkan nilainya di sini. Akar dari sigma FI dikali dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat
Ini 920 dibagi dengan N-nya 20, akar dari 920 dibagi 20 atau 92 dibagi 2, 46. Maka jawabannya adalah akar 46. Jawabannya yang E. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.